Selamat malam Bapak, Ibu, saudara sekalian. Pertemuan kelima dalam mata kuliah Mekanika Tanah 1 ini akan berfokus pada dua aspek krusial dalam karakterisasi fisik tanah. Analisis distribusi ukuran butiran halus dan sifat konsistensi tanah yang diukur melalui batas Atterberg. Pemahaman terhadap kedua konsep ini merupakan fondasi vital, terutama dalam memprediksi perilaku rekayasa atau engineering behavior dari tanah berbutir halus atau fine-grained soils seperti lempung dan lanau, berbeda dengan tanah berbutir kasar atau pasir dan kerikil yang sifatnya didominasi oleh gesekan. Perilaku tanah berbutir halus sangat ditentukan oleh interaksi antara partikel padat dan air, sebuah fenomena yang kita kaji melalui plastisitas. Di sini dalam analisis hidrometer, untuk menentukan gradiasi butir-butir halus kurang dari 0,075 meter dan menentukan distribusinya, digunakan analisis hidrometer. Analisis hidrometer didasarkan pada prinsip sedimensi pengendapan butir-butir tanah dalam air. Analisis ini didasarkan pada hukum Stokes yang menyatakan bahwa butiran partikel mengendap dengan kecepatan konstan, yaitu V sama dengan YS kurang YW per 18N D kuadrat, sampingnya D sama dengan akar kuadrat 18N YS kurang YW sama dengan 18N V per YS kurang YW kali L per T kuadrat. YS sama dengan G S kali YW, di sampingnya D sama dengan akar kuadrat 18N GS kurang 1 YW kali L per T akar kuadrat sama dengan K L per T kuadrat. Pentingnya analisis hidrometer. Distribusi ukuran butiran atau particle size distribution adalah properti fisik fundamental untuk fraksi tanah yang diameternya lebih besar dari 0,75 meter atau kurang dari 0,075 mm. Kita menggunakan metode pengayakan atau shape analysis. Namun untuk partikel yang lebih mulus, yakni lanau dan lempung, kita harus beralih ke analisis hidrometer. Metode ini dirancang khusus untuk butiran yang secara dimensional berada di bawah ambang batas saringan nomor 200 atau 0,075 mm. Dasar teoritis atau hukum Stokes. Analisis hidrometer didasarkan pada prinsip sedimentasi, yaitu pengendapan butir-butir tanah dalam medium air. Laju pengendapan ini diatur oleh hukum Stokes yang ditemukan oleh Sir George Stokes pada tahun 1951. Asumsi hukum Stokes. Partikel tanah dianggap berbentuk bola sempurna. 2. Partikel mengendap secara individual atau tanpa interaksi antara partikel. 3. Kecepatan pengendapan adalah konstan. Kecepatan terminal V. Aliran di sekitar partikel adalah laminar yang mensyaratkan partikel harus berukuran sangat kecil. Hukum Stokes merupakan kecepatan terminal atau V sebagai fungsi dan diameter partikel atau D, viskositas fluida atau N, dan perbedaan berat jenis antara partikel dan fluida YS atau YW. V sama dengan D kuadrat, rumusnya V sama dengan D kuadrat YS kurang YW per 18M. Ini sudah terlihat ya kawan-kawan di bawah rumusnya itu. Dan dalam pengujian hidrometer kita mengukur laju pengendapan dalam konteks waktu atau T dan jarak pengendapan L. Jika L adalah jarak dari permukaan suspensi hingga pusat massa hidrometer atau titik pengukuran, maka V sama dengan LT. Mensubstitusikan persamaan ini dan menata ulangnya untuk mencari diameter D, kita peroleh D akar kuadrat 18N sama dengan YS per YW akar kuadrat LT L per T sama dengan K
akar kuadrat L per T, di mana K adalah konstanta yang bergantung pada temperatur yang mempengaruhi N dan YW dan berat jenis spesifik butiran GS, yang dimana K sama dengan akar kuadrat 18 N per YS kurang YW sama dengan akar kuadrat 18 N per GS kurang 1 YW. Dalam prosedur dan interpretasi praktik, sampel tanah dicampur dengan agen deflokulasi atau dispersing agen seperti natrium heksametafosfat untuk memastikan partikel-partikel lempu secara individual. Memenuhi asumsi hukum Stokes, pembacaan hidrometer pada interval waktu T yang berbeda memberikan berat jenis suspensi pada kedalaman L. Perubahan berat jenis ini secara tidak langsung mengukur konsentrasi butiran yang tersisa dalam suspensi, yang kemudian dikonversi menjadi persentase berat yang lebih halus dari diameter D yang dihitung pada waktu tersebut. Hasil dari analisis hidrometer digabungkan dengan hasil analisis saringan untuk menghasilkan kurva distribusi ukuran butiran lengkap. Kurva ini menjadi dasar untuk klasifikasi tanah, misalnya sistem klasifikasi tanah terpadu atau USCS. Nah, dalam konsistensi dan plastisitas, ilmuwan Swedia bernama Atterberg telah mengembangkan suatu metode untuk menjelaskan sifat konsistensi tanah berbutir halus pada kadar air yang bervariasi. Definisi konsistensi tanah merupakan sifat fisika tanah yang menggambarkan ketahanan tanah pada saat memperoleh gaya atau tekanan dari luar, yang menggambarkan bekerjanya gaya kohesi atau tarik-menarik antar partikel, dan adesi, tarik-menarik antar partikel dan air, dengan berbagai kadar air yang diberikan. Ketiga, sifat ini karena adanya air yang diserap di sekeliling permukaan dari partikel lempung. Bila mana kadar airnya sangat tinggi, campuran tanah dan air akan menjadi sangat lembek dan seperti cairan. Dalam bagian kedua, konsistensi dan plastisitas ini, yang pertama ada konsep konsistensi dan peran air. Konsep konsistensi pada tanah berbutir halus sangat erat kaitannya dengan keberadaan air yang diadsorpsi pada permukaan partikel lempung. Mineral lempung seperti morilonit, ilite, dan kaulinite memiliki luas permukaan spesifik yang sangat besar dan muatan negatif di permukaan. Yang menarik molekul air polar membentuk lapisan air teradsorpsi atau adsorbed water. Konsistensi adalah representansi dari ketahanan tanah terhadap deformasi. Sifat ini diatur oleh keseimbangan dinamis antara kohesi yang sudah dijelaskan tadi ya kawan-kawan. Kohesi adalah gaya tarik menarik antar partikel padat yang terutama lempung maksudnya, adesi, gaya tarik menarik antar partikel padat dan cair. Batas Atterberg adalah batas kadar air yang membedakan 4 keadaan utama perilaku tanah: cair, plastis, semi padat, dan padat. Dalam batas cair atau liquid limit, ini ketiga ada batas cair liquid limit ya kawan-kawan. Di sini ada batas cair. Yang pertama, batas cair adalah kadar air tanah pada batas cair dan batas plastis atau kadar air maksimum di mana tanah memiliki geser minimum, yaitu pada ketukan ke-25. Kedua ditentukan dengan melakukan percobaan Casagrande sesudah 25 pukulan. Dilakukan sebanyak minimum 4 kali percobaan dengan kadar air yang berbeda dan jumlah pukulan atau N antara 15 sampai 35. LL adalah dalam penjelasan batas cair ini, LL adalah batas kadar air transisi dari keadaan plastis ke keadaan cair. Secara fisik, LL didefinisikan sebagai kadar air di mana tanah memiliki kekuatan geser atau shear strength yang sangat kecil, sekitar 2,0 hingga 2,5 kPa. Metode Casagrande ini penjelasannya secara historis dan standar. LL ditentukan dengan alat Casagrande. Sampel tanah diletakkan pada mangkuk kuningan, dibuat alur standar
dan diangkat lalu dijatuhkan atau dipukul dengan mekanisme engkol. LL tercapai ketika alur menutup sejauh 12,7 mm atau 0,5 inci setelah tepat 25 pukulan. Justifikasi 25 pukulan. Pemilihan 25 pukulan adalah standarisasi untuk mereplikasi kekuatan geser minimum yang konstan. Dalam metode satu titik untuk menghemat waktu, LL dapat diestimasi dari satu uji yang menghasilkan N pukulan antara 15 hingga 35. Menggunakan persamaan garis aliran atau flow lane log-log. Rumusnya Ln sama dengan Wn 25 per N tan B. Di mana tan B juga dikenal sebagai flow index atau IF adalah kemiringan kurva aliran. Nilai tan B sama dengan 0,21 adalah nilai empiris yang umum, namun untuk presisi nilai ini harus ditentukan secara eksperimental untuk setiap jenis tanah. Dalam bagian batas air atau liquid limit, kadar air tanah dari persen dan N digambarkan dalam kertas semilog. Di sini sudah terjelas ya kawan-kawan gambarnya. Dalam penjelasannya, PL adalah batas kadar air transisi dari keadaan plastis ke keadaan semi padat. Ini adalah batas kadar air minimum di mana tanah mempertahankan sifat plastisnya tanpa retak. Dalam prosedur standar, PL adalah kadar air ketika sampel tanah yang digulung di atas plat kaca atau permukaan non-pori lainnya mulai menunjukkan retakan transferal jika mencapai diameter 3,2 mm. Retakan menandakan bahwa lapisan air terabsorpsi sudah terlalu tipis dan tegangan tarik atau tensile stress yang dihasilkan sesaat penggulungan tidak dapat lagi ditahan oleh kohesi yang tersisa. Oh iya, tadi sini kawan udah lewat tadi penjelasannya. Bagian plastik limit, Burmeister pada tahun 1949 mengklasifikasikan indeks plastisitas berdasarkan tabel. Indeks cair atau liquidity index LI definisikan sebagai kadar air tanah asli relatif pada kedudukan plastik dan air. Di sini kawan-kawan sudah terlihat juga batas plastis. Di bagian batas plastis atau plastis limit didefinisikan sebagai kadar air pada kedudukan antara daerah plastis dan semi padat, yaitu persen kadar air di mana tanah dengan diameter silinder 3,2 mm mulai retak ketika digulung. Batas plastis dapat ditentukan dengan pengujian yang sederhana dengan cara menggulung sejumlah tanah dengan menggunakan tanah secara berulang menjadi elipsoidal. Ketiga, kadar air contoh tanah yang mana tanah mulai retak didefinisikan sebagai batas plastis. Keempat, indeks plastisitas atau plasticity index adalah perbedaan antara batas cair dan batas plastis suatu tanah atau PI, sedangkan LL per PL. Di sini juga indeks plastisitas atau disebut PL parameter rekayasa paling penting yang berasal dari batas Atterberg. PI mendefinisikan rentang kadar air plastik range di mana tanah menunjukkan sifat plastis. PI sama dengan LF kurang PL. Signifikansi rekayasa, nilai PI berkorelasi kuat dengan sifat teknik tanah. Compressibility atau mampu mampatan tanah dengan PI tinggi atau lempung sangat plastik cenderung memiliki kompresibilitas dan potensi penurunan atau settlement yang lebih besar. Permeability atau permeabilitas PI tinggi umumnya menunjukkan permeabilitas yang sangat rendah. Strength and volume change. PI adalah dasar utama dalam klasifikasi UCSCS dan AS1
Nah, kemudian digunakan untuk memprediksi kekuatan dan potensi perubahan volume. Lempung berplastisitas tinggi Pi lebih dari 20 mengindikasikan kehadiran mineral lempung aktif secara monomerilonite. Nah, di sini dalam indeks turunan dan batas susut. Indeks cair atau Nah, dalam indeks cair ini atau liquidity index ya, di sini kan atas dasar hasil analisis dari beberapa uji batas cair US Waterways Experiment Station atau di Facebook Mississippi pada tahun 49 mengajukan suatu persamaan empiris untuk menentukan batas cair, yaitu maaf salah. Nah, di sini plastik limit. Burmeister 1949 mengklasifikasikan indeks plastisitas berdasarkan tabel. Indeks cair liquid ini. Nah, di sini indeks cair memberikan ukuran posisi kadar air alami atau in situ. WN relatif terhadap batas Atterberg. LI adalah indikator yang lebih langsung dari konsistensi dan potensi kekuatan geser tanah di lapangan. LI sama dengan WN kurang PL per LL kurang PL sama dengan WN kurang PL sama dengan PI per PI. LI kurang dari 0. Dalam interpretasi kekuatan, LI kurang dari 0 tanah dalam keadaan semi atau padat, memiliki kekuatan geser yang tinggi atau over consolidate. 0 kurang lebih dari LI kurang lebih dari 1 tanah dalam keadaan plastis, kekuatan geser moderat atau normally consolidate. LI lebih dari 1 tanah dalam keadaan saat mendekati cair, kekuatan geser sangat rendah dan potensi keruntuhan tinggi. Di sini dalam batas susut atau shrinkage limit sudah dilihat ya kawan-kawan, kadar air di mana perubahan volume suatu massa tanah berhenti ketika kadar air pada tanah butiran halus berkurang di bawah batas plastis. Penyusutan massa tanah berlanjut hingga batas susut tercapai. Di sini juga sudah terlihat kawan-kawan gambarnya solid, semi solid, plastik, liquid. SL, PL, LL di mana SL ini di antara solid dan semi solid, PL di antara semi solid dan plastik, LL di antara plastik dan liquid. Di sini juga uji batas susut atau ASTM test designation D-427 dilakukan di laboratorium dengan menggunakan mangkok porselin yang memiliki diameter 1,75 inch atau 44,4 mm dan tinggi kira-kira 0,5 inch 12,7 mm. Di sini juga sudah terlihat ya kawan-kawan rumusnya dan gambarnya. Peralatan uji batas susut, ada pisau, kurang tahu ada apa lagi di situ. Batas susut ditentukan menurut gambar kurva adalah SL sama dengan WI persen min segitiga siku-siku AW persen, di mana WI kadar air tanah mula-mula pada saat ditempatkan dalam uji, segitiga sama siku-siku W perubahan kadar air antara kadar air mula-mula dan kadar air batas susut. Di sini pun juga ada rumus kadar air mula-mula adalah WI persen sama dengan M1 kurang M2 per M2 kali 100, di mana MI massa tanah basah dalam mangkok atau gram, M2 massa tanah kering atau gram. Selain itu segitiga siku-siku persen sama dengan V1 kurang VS PW per M2 kali 100. SL sama dengan M1 sama dengan M2 per M2 kali 100 kurang V1 VI dikurang VS PW M2 kali 100, di mana VI volume tanah basah saat permulaan pengujian atau volume mangkok
atau cm kubik, VF volume tanah kering, PW di mana disebut kerapatan air atau gram per cm kubik. Di mana ada penjelasan juga di sini dalam batas susut atau shrinkage limit atau disingkat SL adalah kadar air terendah di mana tanah masih jenuh. Satuan jenuh maksud saya satuan jenuh 100%. SL adalah batas transisi dari keadaan semi padat ke keadaan padat. Dalam mekanisme fisik, ketika kadar air berkurang dari PL menuju SL, volume tanah menyusut secara proporsional. Namun setelah SL tercapai, hilangnya kadar air selanjutnya atau pengeringan hanya menggantikan air dengan udara dalam pori-pori tanpa mengurangi volume total massa tanah. Rumusan SL atau ASTM D427 sudah dijelasin tadi juga ya di rumus ini. Dimana SL sama dengan WI SL sama dengan WI persen dikurang AW segitiga siku-siku W persen, segitiga siku-siku persen VI dikurang VF YW MF kali 100, dimana WI kadar air awal sampel, VI volume awal tanah yang diuji, VF volume kering akhir atau setelah pengeringan oven, MF massa kering total, YW berat volume air. SL sangat penting untuk identifikasi tanah ekspansif atau swelling soils. Semakin rendah SL, semakin besar rentang kadar air di mana tanah akan menyusut atau membengkak, yang merupakan masalah serius dalam rekayasa jalan dan fondasi dangkal. Dalam kedua analisis ini, hydrometer dan batas terbaik memberikan alat kuantitatif dan kualitatif yang mendalam untuk memahami sifat dasar tanah berbutir halus. Dengan menguasai konsep-konsep ini, kita dapat memprediksi dan memitigasi berbagai permasalahan teknik yang ditimbulkan oleh perilaku sensitif dari Lano dan Lempung. Terima kasih dari saya, Rubintaro Itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.